Alright. Oke. Dulu. Oke, episode ketiga. Episode keempat. Saya punya interview. Hari ini kita bersama dengan tetamu yang paling istimewa, yaitu seorang jururawat dari hospital, bolehkah saya kasih? Ya, hospital di sekitar KK nih. Kebetulan dia adalah istri saya. So, hari ini kita akan coba podcast. Saya coba untuk mulakan, dan saya sudah mula beberapa kali. Dan bila berlaku sesuatu macam MCO ni, terus kita punya fokus pun berubah. Jadi apa yang saya boleh cakap, walaupun saya masih minat dengan ni podcast, tetapi kadang-kadang ada benda yang menghalang. So mau tidak mau, orang yang paling dekat saya jemput untuk jadi sebenarnya guest, supaya saya dapat tu momentum balik untuk buat. So saya ada beberapa guest yang saya ada dalam bayangan dan saya atur dengan derang, dan ada yang bersetuju, ada yang saya baru dalam planning. Tapi bila saya bercakap dengan kau, ada juga hal-hal yang menarik yang kita boleh bincangkan, kan? Kau setuju kah? Ya, so dulu masa kita baru kenal, saya masih ingat yang bila saya bercakap dengan kau benda-benda yang macam deep punya hal, kau macam betul kah? Bila saya bercakap pasal law of attraction, ataupun sebenarnya apa yang dalam pikiran kita ini akan mempengaruhi apa yang berlaku di sekitar kita. Oh iya kah? Alamak, oh dia tidak paham. Oke, kalau lepas itu ada lagi situasi yang lain yang saya coba explain, yang sebenarnya ada law of nature yang kita perlu paham di sini. Terus itu kau masih ada. So bila titik permulaan kau ada tu mindset, ataupun ada itu kesedaran, awareness tentang this reality is more than meets the eye. Kan saya jenis yang suka mau cerita apa sama kau. Jadi bila saya cerita dan in between kau akan cakap, oh ya begitulah law of attraction, sampai dia berlaku 2-3 kali, lepas tu saya sudahlah begitu. Lepas tu bila orang start cerita, dan oh itu mengkali yang macam Siti Bill cakap tu, mungkin law of attraction juga, begitulah. Ya, podcast nih kalau saya punya target, mungkin sebab saya terpengaruh dengan Western lah, macam Joe Rogan punya podcast kan. Walaupun dia saya nampak dia lebih vary lah, dia punya topik, macam dia ada sports, dia ada science. Kalau saya cenderung kepada bercakap tentang benda-benda yang orang jarang mau cakap, terutamanya orang yang macam di tempat kita ni. So in term of philosophical punya topik, in term of life, ataupun even metafizik, benda-benda mystical macam tu, yang misteri yang kita mau rungkai tetapi belum ada jawapan, itu benda-benda yang saya selalu cakap. So saya cuba create satu perbualan yang terbuka lah, dan saya dapati memang susah untuk cari orang yang satu frekuensi dengan saya. Saya boleh kira dengan jari saya sebelah ni saja. So ada si Anu sama si Anu. Kalau saya jumpa si Anu, baru dia bercakap macam tu. So kau menjadi orang yang common
komen yang tidaklah begitu, tidak pada mulanya lah, tidak begitu terbuka mata ataupun hati untuk bercakap tentang hal-hal falsafah nih. Masa tuh apa dalam pikiran kau, apa kau punya mission, apa kau punya life punya perspektif, kehidupan seharian kau, macam mana kau interact dengan orang-orang lain, apa kau rasa kau punya karakter masa tu? Kalau ramai orang buat, betul lah tuh. Kayak gitu. Itu contoh dia lah. Movie movie maksud apa yang berlaku di movie lah. Itu yang kau coba terapkan dalam kehidupan kau, ataupun itu yang kau coba samakan dengan kehidupan kau? Iya. So kau rasa movie itu hampir dengan reality? Iya. Ya, ada macam sempat ada yang too good to be true lah, itu macam yang tidaklah bukan kita, tapi ada sempat yang mempengaruhi juga. Cakap pasal movie, adakah scene-scene dalam movie itu meng-create kau punya expectation? Contohnya dalam relationship, kau nampak romantik macam Korea ataupun Western punya romantik kan, yang kau akan expect benda itu berlaku di sekitar kau. Sebab banyak kan, yang apa di movie itu memang banyak pula berlaku. Ya. Contoh, kalau bagi saya kan, kalau masuk di movie maksudnya benda itu adalah sesuatu yang diimpikan. Tidaklah. Baru reality juga tuh. Baru dia cerita menarik. Reality pun macam yang dalam 1 dalam 1000 lah. Sebab kalau kita kasih turun dia punya standard kepada situasi realistik yang biasa, siapa yang mau tengok? So dorong kasih up to itu apa term dia up itu keistimewaan scene itu ataupun cerita itu menjadi sesuatu yang ramai yang tidak mengalami benda itu, supaya orang yang tidak mengalami benda itu akan rasa tertarik dengan sesuatu. Coba bayangkan ada scene contohnya relationship romantic punya movie, tetapi dia adalah pasal suami istri yang balik ke rumah daripada kerja, lepas tu tidur bercerita sekejap, lepas tu makan, lepas tu bercerita semasa makan, lepas tu tidur, lepas tu ulang. Itu adalah norm. Tidak, ya betul juga apa kau cakap, tapi ada scene-scene yang membuatkan kau terfikir, oh ini boleh berlaku, kalau macam begini, ini boleh berlaku. Dan kalau dia bagus, kau ikutlah. Kalau tidak bagus, kau jangan ikut, begitu. Tapi dari sudut realistik macam mana? Kau rasa movie itu berdasarkan juga kebanyakan perkara berlaku di dunia kah, ataupun macam one in a million benar berlaku itu sebab dia jadi movie? Tengok apa jenis cerita lah. Kalau dia macam cerita fiction. Iya. Tengoklah genre dia kan. Okay. Sebab bagi saya kan, movie is made to attract attention bah. So attention hanya dapat kena attract kalau sesuatu itu adalah luar daripada kebiasaan. Saya rasa kalau movie untuk saya more to feelings, macam sometimes kan kau rasa ada something yang kurang bah dalam diri kau kan. Coba cari model. Tidak juga macam apa kau panggil tuh, unintentional findings. Okay.
Ya begitu. Terus bila kau tengok satu movie kan, terus yang Kau belajar dari sana lah. terus saya dapat itu feeling, oh begitu, oh itu macam contohnya lah kan, apa feelingnya? Sweet. Ya, oke, ya sweet gitu kan. Terus ada tuh satu Yang scene sweet yang di public macam tuh. sweet di itu movie begitu kan. Terus yang oh begitu tuh feeling, oh itu pula tuh. Terus oh ya begini pula feeling yang saya mau, yang saya mau kayak gitu. Contohnya scene kissing in public. Oke. Dalam movie, kissing in public itu adalah sesuatu yang sangat sweet kan? Dengan dia punya music. Lepas tu, adakah benda macam tu akan create kau punya expectation di dalam relationship kau? Tanpa membayangkan macam mana situasi di tempat kita sendiri. Mungkin ada juga lah. Ada expectation. Expectation dan saya sendiri berani bikin. Itulah saya heran, macam bukanlah heran tapi macam yang oke. Saya suspek dia nampak di movie nih. Kenapa dia begini sweet yang macam lebih daripada terima kasih movie. Tapi saya suka lah juga macam yang I'm living in a movie. Macam tu certain situation in our relationship kan yang macam wow, kalau saya kawin sama si Anu tidak terjadi macam ini nih, nasib dia macam itulah, macam disebutkan oleh movie kok create karakteristik yang tidak juga boleh dicapkan yang hipokrit, sebab kau pun sendiri mau to feeling kan. So orang yang kau mau bagi tu feeling pun suka tu feeling, means okay juga lah kan, mutual. Then that can be the benefit of movie lah sometimes kan. Itulah. Itu kan sekarang Facebook famous yang tanya-tanya kalau ada 3 benda sih aku boleh bawa sama kau. Apa tuh? Kalau MCO apa sudah itu soalan sih kakak tag hari itu. Terus saya pilih Netflix, coklat, sama apa satu? Pasti ada Netflix. Pasal movie. Ya. Interesting. Itu pasal movie. Dan macam mana dia membawa, adakah movie itu macam memberikan kau perspektif yang menjauhi daripada menjadi philosophical tentang kehidupan. Sebab bila aku berjumpa dengan saya, pada mulanya kita punya perspektif in life boleh saya cakap agak berjauhan juga lah. Agak berjauhan juga sebab macam banyak benda yang kau hairan kan. Macam ada juga belum contoh. Tapi kan sekarang movie pun dia evolve sudah. Kebanyakan yang kita cerita yang dulu saya tidak tahu. Sekarang dia sudah ada dalam movie kan, kena kasih sisip-sisip dalam movie sudah. Memang aku punya kehidupan berpaksikan movie lah nih. Ya, sebab I don't listen to podcast, I don't read books. Saya suka movie. Jadi, so agak interesting juga macam mana sebenarnya kemungkinan seseorang punya karakteristik ataupun perspektif dia tentang hidup adalah dipengaruhi oleh movie kan. So there is no right or wrong tentang benda tu sebab kita tidak ada tu standard macam mana kita mau hidup sebenarnya kan. So kalau kau punya standard mau hidup, at the end of the day yang kita mau adalah happiness. Contohnya kalau ada seseorang tu yang bagi setakat yang dia tahu kehidupan itu akan happy kalau selagi dia ada movie ataupun selagi kehidupan dia ikut sama movie. Tidak orang bagi tahu dia yang sebenarnya ada lebih meaningful life daripada ini.
Dia happy sampai dia mati. So that's a meaning life for her or him, kan? Yeah. So agak interesting juga macam mana kita pandang standard way of living di dalam dunia ini. Bila kita fikir betul-betul kan tiada sebenarnya standard macam mana you should live your life. Dan orang lain juga dia orang mau. Agak subjektif kata. Subjektif lah. Kalau kita pergi di pedalaman, mungkin dorang punya perfect life adalah tidak pernah lapar, tidak pernah kena kejar binatang, tidak pernah kena sakit, itu saja. Dan bila kita pergi tempat lain, mungkin di suburban yang lebih maju sedikit, dorang punya perfect life mungkin sekadar ada kereta, boleh shopping, boleh tengok wayang, ada TV, tengok movie. Itu adalah bagi orang. So selagi orang tidak bagi tahu standard yang lebih tinggi daripada itu adalah orang punya happiness. Sampai orang mati, kalau orang mati dengan pandangan itu tanpa ada benda yang orang yang tidak dapat fulfill bagi dia orang, itu adalah perfect life bagi dia orang. Dan kita pergi kehidupan bandar. Lain lagi orang punya standard kan, lain lagi orang punya fulfillment kan. So tidaklah ni kalau orang bilang ada standard untuk jadi happy, macam to find your true happy, calling. Kau saja tu boleh define kau punya happiness. Kau happy kan dengan begini? You should be happy only after you achieve this. Oh, now kau sudah rosakkan dia punya standard, kau sudah tambah dia punya stress sudah. Dia tidak happy sudah sebab dia tahu benda yang baru. Kadang-kadang mengetahui benda yang baru pun menyebabkan kita rasa kekurangan kan. Kalaulah dia tidak kasih tahu yang ada tuh kereta baru happy, saya akan happy sentiasa. Lang. Itu juga. Kau kena apalah, kau kena tahu apa yang sebenarnya buat kau happy. Ya. Tapi ini pun agak tricky juga. Terutamanya menangan kita in relationship. Mungkin kita boleh fokus sedikit terhadap relationship lah, macam mana kita mau achieve happiness yang berkekalan dalam relationship ataupun marriage. Saya kadang-kadang terasa yang kalau kita biarkan seseorang atau satu pasangan itu tidak mengetahui standard yang lebih tinggi untuk happy, diorang rasa puas sudah di sana, bagus jangan kasih tahu diorang. Tapi kau kena tengok juga kalau pasangan kau ada expose dengan information yang di luar. By then lagi mantau lagi dia sakit hati. Yang kenapa dia tidak, dia tahu bani benda, kenapa dia tidak pernah bagi tahu saya? Yang sebenarnya inilah yang kalau itu in case ada satu yang tahu lah. Tapi yang maksud saya kan kalau macam in term of happiness di dalam relationship ataupun marriage ini macam dia bergantung sepenuhnya kepada kau punya awareness. Kau aware ataupun tidak standard perhubungan. Kalau kau sudah ternampak movie, contohnya lah, kau sudah ternampak movie yang sweet, itu sudah jadi standard kau. Sekarang pasangan kau yang sebelum ini dia happy dengan apa yang ada, dia perlu untuk fulfill sudah yang kau punya imagination. Why not to make your pasangan happy? Tapi in term of kita punya perspektif, bila kita melihat macam mana evolve itu kita punya needs untuk happiness kan. Macam juga duit lah. Dulu 1.000 orang happy sudah. Bila dia nampak ada orang yang ada 100.000, itulah the new happiness. 100.000. Lepas tu bila berada di 100.000 terkawan lagi dengan milioner.
alamak ini saya masih kurang pula, saya belum happy pula nih, padahal sebelum kau kenal tuh milenial, kau rasa itu adalah the peak of your potential sudah. Tapi hanya selepas kau mengetahui another possibilities, kau jadi rasa berkekurangan. Tidaklah. Itu memang betul di dalam itulah sebenarnya. Saya rasa kalau once orang sudah happy dan content kan, no matter what comes after, dia selesa sudah di sana. Unless itu benda greedy. Memang dia tidak mau pun datang. Lah kan dia sudah ada 50,000 dan dia oke. Kalau pasal dia sentiasa every month 50,000 masuk dia. Oke, inilah nih happiness saya lah saya. Terus tiba-tiba masuk 100,000, dia punya feeling tuh sama aja. Adakah tiada? Kalau memang itu dia punya. Kalau memang ya, memang itu sudah. So dia macam itu tidak perlu sudah, dia takut sudah. Sebab sampai di sana saja dia punya. Ya, sebab dia punya. Kan kau bilang define itu happiness atau apa orang mau pun very tricky kan. Kadang-kadang kau tidak tahu. Saya lah macam dulu kan saya pernah cerita sama kau. I thought macam I need A, B, C, D. Selama ini I thought I want A, B, C, D in my life. But then when I am with you, baru saya tahu yang D, E, F, G pula yang saya perlu. Baru itu feeling complete bah. Macam yang selama ini kau tidak sadar kau punya diri sebenarnya tengah bergumul. Itu perkataan bergumul. Berkecimpung. Itulah itu feeling kan yang kau bergelut kan. Bergelut. Tapi kau tidak sadar pun sebenarnya diri kau bergelut. Macam otak kau bilang yang iya itu ABCD lah tuh kau mau, ABCD lah tuh kau mau begitu. Tapi deep inside your heart kan yang macam ada, kau tahu juga ada kekurangan, tapi kau tidak tahu apa yang kau mau, kau belum tahu lagi apa yang kau mau kan untuk kasih penuhi itu. Jadi kau apa orang bilang senseg kasih paksa saja tuh ABCD itu ya itulah tuh begitu. Kenapa wujud macam tu? Pengaruh tidak banyak exposure. Tidaklah, ada mungkin yalah experience dia, exposure dia as dia journey yang tapi sepanjang adakah itu. Dia dipengaruhi dengan siapa yang kau kenal? Dia mengubah kau ataupun memang dia ada dalam genetik memang kau? Memang saya rasa setiap orang ada tuh, jadi kau kena cari kau punya sendiri. Macam yang lebih kurang kepada calling lah, betul kan? Calling tapi dalam aspek happiness lah. Kau pernah dengar setiap kita yang walaupun sudah dewasa ada inner child? Ada. Saya rasa satu daripadanya lah. Happiness kompleks. Iya, kalau kau punya the adult Eva sebenarnya sudah, the adult Eva berusaha untuk mau jadi happy, tapi itu Eva yang kecil di dalam kan dia sebenarnya belum lagi dapat apa dia mau. Begitu. Jadi kau tidak boleh kasih tinggal tuh Eva kecil. Kau mesti make peace dulu kan ada. Ini cerita yang inner child. So mungkin bila saya sudah tahu DEFG dengan kau,
Dan itu saya rasa sudah berdamai sama saya punya inner child. Jadi the grown up Eva lebih boleh move on lah. Ya. I don't know how to explain it. Ini masih berkaitan dengan happiness kan ya? Ya. So happiness, in order to have yang real happiness, sebelum ni kau ingat kau perlu fulfill A, B, C. Ya. Tapi I then thought, along the way kau sedar D, E, F yang bikin kau happy. Ya. So macam mana kau kasih kait dengan yang child Eva, small Eva? Itu DEF lah, itu komponen DEF tu adalah yang kau punya adalah DEF tu adalah yang inner child saya. Child. Itu ya DEF yang yang membolehkan the big Eva and the small Eva bergabung balik lah, jadi satu Eva. Jadi bila bergabung itu yang happiness. Ya. Okay. So happiness pun banyak komponen dia. Iya, banyak kan? lah. Sebab kau boleh jadi kau ada lebih serotonin, tidak kira apa yang berlaku di sekitar kau masih happy. Itu dari sudut biologi kan. And then kalau kau ada good relationship, tidak kira apa yang berlaku di sekeliling kau pun kau masih happy. Ataupun ada juga yang kau mesti ada 30% good relationship, 30% adalah good health, 30% adalah financially stable, 10% adalah serotonin. Ya. Terus dia akan jadi the whole complete. Complete. Ya. Semungkin boleh dikatakan setiap orang akan ada dia punya priority lah kan, list yang ini dulu, baru ini. Kalau ada ini, saya masih boleh oke. Ada ini sama ini, tambah oke. Kalau ada semua komplit sudah, macam itulah happiness. Coba kita cerita pasal relationship. Mendangkan kita punya kita punya position adalah suami istri. Apa yang kita boleh cakap tentang orang-orang yang sedang mencari pasangan? Good luck. Well, kalau kau macam mana kau define kau punya apa? Pertemuan. Dengan kau? Adakah takdil ataupun kau bilang usaha ataupun paksa kau yang adjust diri kau untuk jadikan pasangan kau itu ngam dengan kau? Macam mana kita boleh categorize nih benda? Ada satu benda yang saya belajar waktu kita masih lagi courting. Mungkin ini pun disebabkan oleh banyak movie yang saya tengok lah, movie kan. Jadi dia macam kamu urat mengurat terus korang couple. Lepas tu lepas tu tunang, lepas tu kahwin, lepas tu ada family, lepas tu ada anak. Begitu simple je, lurus. Tidak terfikir yang bengkang-bengkok. Tapi I think also as we age and we become realistic, mature, macam mana betul-betul matured. Your thinking gets going bah. Dia macam come on Eva, itu semua movie yang kau tengok begitu kan. Kan ada orang cakap like saya ada a few kawan yang dorang boleh list dorang punya apa tu
checklist. Ya, checklist main untuk checklist gitu. dia orang punya husband gitu. Ada checklist. Mesti begini, mesti begini, mesti begini. But I never thought of writing one. Maybe that's why I ended up with the crazy one. But when I was in a relationship with you, then I found out that, oh, okay, this, maybe if we met earlier, Itu jadi. tidak. Ya, Ya. macam itu pun satu. It's not hard. It's not easy, no. This man, not easy. Mungkin itu pun satu macam dikira macam kalau matematik cara kerja apa nih? Ada banyak cara kerja untuk dapat satu jawaban untuk satu formula nih. Macam Tidak orang yang fit begitu, bah. Yeah, I know. Yeah. Yang apa tuh yang you're my missing puzzle. Yeah. Mungkin juga lah, mungkin juga. Sekolah tulang rusuk saya. Iya, mungkin when you already kasih lurus semua yang bila korang sudah at the same level. Tapi kau tidak boleh expect yang kamu jumpa terus satu level begitu. Dia kena tone. Saya rasa itu pun pengaruh turun, movie juga sebab naik turun. macam yang sejumpa lelaki handsome, lepas tu sweet, romantik, bawa saya pergi dinner, bayar semua makanan, buka pintu untuk saya, lepas tu. Tapi dia masih yang handbag untuk saya. Sampai yang tidak payah sangkat sendiri. Saya lebih praktikal lah kalau saya macam benda-benda yang orang ingat romantik tapi tidak ada practicality, saya tidak apply lah. So macam kalau macam berjalan, ya macam sebab kalau penat saya yang sengsara macam tu, kalau yang berjalan di jalan raya. Thoughtful banget tuh saya. I don't know, mungkin saya sensitif. Di dalam banyak fikir. He brains too much things. Dia lebih si overthink lah, macam overthink lah. Apa ada saya. Kadang-kadang ada benda yang macam yang wah sweetnya, apa? Itulah. Oh yang sampai kenapa kok sebab sweet. Yang berjalan di jalan raya, lepas tu apa? Kalau kasih pindah pergi tempat yang selamat. Terus yang masuk list of yang gentleman punya act-nya. Gentleman apa tuh? Tidak semua orang terfikir membuat begitulah lelaki. Macam ngilu betul juga kan? Macam jadi kau lah ngilu lah, macam kau nampak budak di koridor berjalan-jalan, mesti kau kasih selamat. Budak. Dia punya situation lah. So macam automatically apa sudah kita cerita nih, kau perlu tengok banyak movie romantik lah. Maybe lah. Tengok aja. Ada satu statement sci-fi jadi tengok. Ada satu statement yang saya pernah dengar, ini kakak saya punya marriage. Saya pernah kena teriak, bukan kena teriak, kena marah laki saya. Ini dunia nih bukan macam di tayangan, dia bilang. Sebab dia punya reaction mungkin dalam orang punya. Tapi kau perasaan kak dulu punya romantic movie dia begitu dia lebih kepada yang kalau yang orang putih punya movie yang semualah yang sweet, yang macam kau cakap lelaki pas tarik kursi duduk begitu. Tapi sekarang tapi sekarang punya movie dia banyak based on what is really happening. Ya, dia orang macam dia lebih dia kasih keluar sudah movie LGBT. Ya, dia kasih kait dia macam relatable punya situation orang. Tetapi dia orang kasih exaggerate juga lah sedikit untuk dia tidak berapa subtle lah kan. Tidak juga even Malaysia punya movie sekarang pun kau tahu, kalau kau tengok, kalau kau follow lah, dia macam yang ya betul, this is happening. Ini memang ada berlaku sudah betul begitu.
Ya, view kau agak unik tentang movie dan relationship. Sebab saya automatically akan anggap movie adalah unrealistic. Dalam relationship yang mana kau tidak boleh expect relationship kau menjadi seperti movie. Tapi in your view, kau jadikan movie itu sebagai reference untuk dijadikan contoh dalam relationship kau, which is make sense sebab kau boleh kontrol kau punya relationship juga sebenarnya, to be like movie like punya relationship kan. Mungkin lebih kepada belajar. Contohnya, this perempuan dia behave macam ni sama laki dia. Laki dia happy, laki dia suka. Kan even sudah kawin, you all still getting to know each other, wah. So maybe when I say, mungkin bila saya nampak di movie, ini Sela ini istri dia. Bila laki dia balik dari kerja, dia bagi air minum. Terus bila saya pergi try sama kau, turn out kau suka. Begitu. So so I'll start movie. I'll start doing that lah, why not kan? Macam cari idea begitu. Cari idea untuk mau kasih fun to relationship. And to get to know what you like. Bukan saya tidak boleh tanya kau suka nggak saya urut kaki kau kalau kau balik dari kerja. Saya pun tidak terfikir kalau saya tidak tengok dari movie, ini istri lepas laki dia balik dari kerja, dia pergi urut-urut begitu. Saya tidak boleh fikir kalau saya tidak pernah nampak itu movie. Dan mungkin ibu bapak saya sendiri tidak bikin begitu, unless mungkin ibu bapak saya bikin begitu dan suami istri mesti buat macam ni. Boleh jadi romantik atau tidak romantik sesuatu relationship ini bergantung kepada berapa movie dong tengok kan. Memang kau mesti tengok banyak movie. Iya, dia memberi saya perspektif yang baru. Yang movie itu tidak se-useless yang saya sangka lah. Iya, kau kena tahu, kau kena agak-agak lah movie yang tidaklah. Itu memang dalam movie saja. Ataupun dengan yang itu saya boleh cuba. Ini benda saya belum cuba. Begitu. Tapi macam mana ada efek dengan siapa diri kau sebenarnya? Coba bayangkan kalau macam kau ini seorang yang introvert, tapi kau selalu tengok movie yang extrovert, yang sweet di public lah, ketawa-ketawa. So, kau pun sebenarnya tidak tahu kau punya diri selagi kau tidak pernah buat bah. Jadi kan saya berbalik kepada contoh tadi, bagi air sama. I would do that like a few times. Kalau kau suka, tapi kalau saya tidak selesa, I won't do that. Saya akan cari lagi benda lain. Apalagi yang lagi senang macam susah pula tuh, mau bagi air setiap kali begitu. But kalau saya selesa buat dan kau pun suka, then I'll take it as it's me. Dan kita punya penerimaan dan kau punya habit ataupun effort kau untuk buat tu relationship jadi lebih indah adalah moldable juga kan, boleh dibentuk kan. So saya boleh terima apabila saya selalu kena air walaupun saya tidak biasa, saya tidak familiar dengan to act. So macam saya boleh biasakan dia sebab niat dia adalah untuk tunjukkan yang dia care sama saya. Kau pula walaupun kau tidak suka pada mulanya, bila kau nampak dia membuat pasangan kau happy,
Dia jadi motivation kau untuk keep doing the same thing every day. I mean, kan. Memang kita mau cari benda apa yang buat pasangan kita happy. Kau rasa apa yang menjadi halangan terbesar dalam marriage? Tidak communication. Itu memang sangat. Communication. Yeah. Ada orang cakap ego. Ada yang cakap itu ego beres batu kalau communication. Pandai semua benda saya rasa boleh setakat yang kita tahu lah selama berapa tahun? 6 tahun. Communication is the key kan? Sangat. Communication macam yang ego bergaduh pun communication, oke. Yeah. Ego. Contohnya saya ada ego, which is memang, dan coba kalau saya ego dan kita tiada communicate, saya akan diam saja. Kau faham yang saya ada ego makan dan kau diri sendiri. Makan diri. Coba kalau saya ego macam mana pun, tapi saya tetap communicate. Saya sedang ego sama kau. Kalau saya ego lagi, begini semuanya gaya. Lepas itu ini sebab saya ego. Loh, kau pun ada ego juga. So ini adalah kita punya natural punya upbringing, kita punya survival punya insting untuk ego. So macam kalau kita analyze tu benda, kita akan faham yang itu adalah human nature. Terus dia macam tu kan. Ataupun ada miscommunication. Mula-mula kita akan coba stand kita punya pendirian masing-masing. Kita coba gaduh dulu. Gaduh. Lepas tu, mungkin ini adalah kita punya ego. Kita mau menang saja nih. Ataupun mungkin ini adalah pasal kita penat. So kita break down semua benda untuk dia menjadi lebih ringkas dan lebih mudah difahami, dan kita akan itu yang saya rasa keluar daripada diri kita lah. Kita tengok kita dua di sana dan kita analisa apa sudah nama dia di NLP itu? Sudah boleh ingat tajuk dia. out of body. Preposition. Hah? Preposition. Preposition. Lebih kurang macam tu kan? Yeah, yang kau tengok itu keluar. view, kau keluar dari diri kau tengok itu orang yang. Ya, ini interesting. Bila kau imagine, bila kau imagine sesuatu, contohnya kau ada goal, saya punya goal adalah untuk ada rumah. So visualization kau, kita notice nih kita punya perbezaan visual kita. Kalau ada satu ayat yang bayangkan kau sudah berada di rumah idaman kau. Kau snapshot to image, apa yang kau nampak, sama ada kau punya point of view ataupun kau nampak diri kau dari jauh macam kau tengok TV. You see from the eyes of you see from your own eyes or you see yourself. Ya. Tuh kan? Ya. Kau apa jenis? Saya dari mata kau betul-betul. Dari mata saya betul-betul. Bukan dari jauh yang kau nampak macam kau adalah pelakon. Tidak. Saya tengok snapshot rumah. Saya kadang-kadang dia pandai tukar juga. Kadang saya yang di dalam sana. Tapi saya mostly memang point of view saya lah, macam yang saya nampak sebagai diri saya. Kau di sana, ataupun kau nampak kau ada di dalam picture kah tidak dalam picture? Ya, sama lah. Saya pun tidak dalam picture. Ya, agak interesting kalau ada orang yang macam nampak diri dia macam di luar. Kita nih interesting lah nih. Tidak, saya rasa lain daripada saya lah yang kalau kamu visual sesuatu. Kijak, maksud kau kan yang yalah kalau kau bilang kita you are looking at yourself or you looking with your own eyes kan. Yeah. Jadi maksudnya kalau kau bilang snapshot tadi memang kau nampak rumah kan. Yang kalau kau tengok di bawah adalah kaki kau dan Iya. Gitu.
Semua. Macam tu. So bila kita bercakap kita pasal yang kita tengok diri kita itu adalah perspektif yang kedua tu. So macam kita cuba tinggalkan diri kita yang sedang bergaduh tu, soul kita berpisah, kau pun soul berpisah, dan kita sedang analisis apa yang dorang sedang buatnya. Apa sebenarnya dorang sebenarnya kalau saya di tempatnya apa sebenarnya dia pikir begitu. Kalau saya apa yang saya mau cakap dengan dia, apa yang Yeah. So communication is the mother of all. Susah tapi doable. Mother of all solution or relationship solution whatever. Tapi ada orang yang komplain pasal ego dia terlalu tinggi. Dan lepas tu ada yang dia tidak masa untuk saya, lepas tu, ataupun dia tidak romantik, ataupun kurang perhatian. Ada benda macam tu lah kan. Tapi baik communication dia macam wrap up semua tu benda apa kan. Itu bagi kita, untuk kita punya pendapat sekarang lah. Dan sendiri kena tahu apa dia orang mau, dan as a pasangan apa dia orang mau lah. Yalah, kena communicate lah baru boleh tahu kan. Jangan simpan. Adakah perfect partner bagi kau? Tidak. Kita sendiri yang buat itu perfect. Kalau macam yang mencari seseorang dan kau boleh terima ke statement yang memang lelaki itu saya tahu akan membuatkan saya bahagia pada pandangan yang pertama. Pandangan pertama. Ya, memang ada itu feeling. Tapi bila kamu sudah start in a relationship, there comes gaduh. But then in the end, you still go to sleep together, you still hug each other, you still kiss each other. Itulah tuh yang perfect dia tuh. Bukan yang perfect yang kamu tidak bergaduh, he gives you a lot of money, you can go here, you can go there, you don't, begitu. That bukan begitu punya perfect lah. Kalau pada itu moviesnya kan? Itu betul-betul movie lah bah. Nah, itu punya jenis, ada jenis lain-lain. Happy ending punya relationship. So kan, so tapi macam happy ending ialah bila kamu boleh, you all still can be together, still can look at each other's eyes, still can say sorry to each other. Berapa kekerapan standar bergaduh yang paling sehat? I don't know. Ada kata, depends lah bah. Kalau macam seminggu satu kali nggak? Boleh juga hari-hari bah. Tapi depends lah dengan dia punya intensity kan. Iya. Kalau macam yang bergaduh sampai yang macam saya mau bunuh diri sudah nih, saya tidak sanggup sudah, itu mungkin bolehlah 1 tahun 1 kali kan. Ya. Tapi kalau macam ada cara dia, so you all have to mesti tahu kalau sudah tahap begitu. Mesti tahu macam mana kau mau handle diri kau sendiri juga lah. Mari kita go deeper. Go deeper, be vulnerable sikit. Situasi yang membuatkan kau terfikir, betulkah pilihan saya? Betulkah pilihan saya nih selepas kawin? Macam belum ada lah gitu. Ya. Benggelet. Ya macam belum ada, macam tidak pernah. Tidak pernah lagi saya terfikir yang macam tidak sudah itu punya jenis punya persoalan bah. Pasal apa? Pasal no turning back.
ataupun Pasal yang betul kan nih pilihan saya, because bila kau sudah kau memang jelas yang kau memang sayang itu orang, plus kau sudah memang committed dengan itu orang, and you know that happiness doesn't come rolling macam money. Mesti ada usaha, mesti ada usaha, understanding this and that, and then setakat ini apa-apa issue pun we can resolve. So tidak pernah saya terfikir, tidak pernah saya question. Oke lah. Kau ada? %99.99% Saya question. masa saya adalah meyakini yang ini adalah pilihan yang jalan yang paling ideal lah yang saya lalui. Kecuali mungkin saya berkahwin dengan Gal Gadot. Ini memang movie. Tidak. Movie itu saya suka lah. Saya tidak juga terfikir macam itulah, tapi macam yang pada mula awal-awal tuh kok akan ada tuh fear baru kawin kan? Semua orang fear yang oh shit, biar betul pilihan saya nih, saya baru berumur 20 saya tidak pengalaman berkawin lagi. Which is memang tidak boleh buat apa lah kan. Kau tidak ada pengalaman berkawin, kau tidak ada pengalaman ada rumah tangga, dan kau tidak tahu sebenarnya kan yang saya tidak tahu lah yang lelaki yang lain, tapi saya rasa kita tidak tahu apa yang kita hadapi selepas itu. Kita main radu saja yang macam yang oke, sebenarnya kalau salah dia, kalau dia ada masalah ataupun dia ada personality problem, kau tidak boleh buat apa-apa sudah. Yang kau boleh buat adalah kau yang adjust kepada dia punya kekurangan. So kalau ada tuh mindset means kau memang berada di landasan yang betul lah. Tapi pada mula-mula kau akan ada rasa yang bolehkah tidak saya nih mau handle cinta, bro. Cinta buat segala-galanya. Apa itu cinta? Jalan. Apa itu cinta kau rasa? Cinta bila kau sanggup. Bila kau sanggup kasih turun level kau sama dengan dia, atau kasih naik level kau untuk kasih sama dia. Cukup atau definition tuh? Mestilah banyak lagi. Tapi secara general apa tuh cinta? Oke, kita pergi dalam relationship aja lah. Apa cinta sehingga dia boleh menyebabkan seseorang itu sanggup? Bila kau sanggup untuk sanggup. Coba cinta itu yang bikin sanggup kan? Sanggup untuk terima kelemahan, sanggup untuk cinta lah tuh. Cinta. Kau tidak rasa cinta itu sangat sangat mitos kah? Mythical kah? Kenapa? Yang saya tahu cinta ada banyak jenis lah. Tapi macam saya rasa orang hipokrit lah orang yang boleh define cinta. Dia benda macam yang pelangi, saya rasa macam kau ingat pelangi itu boleh dipegang. Dia lain-lain situasi, lain lah batu definition cinta dia. Kalau kau adakah kita begini ini sekarang? Mungkin
lelaki dan perempuan punya definition dan perspektif hidup nih berbeza kok. Dan kita punya background, saya sebagai orang yang begitu analitik kan, yang macam saya akan imagine relationship itu sebagai satu benda yang fulfill kau secara biologi dan secara psikologi, yang mana selepas kau kawin kau akan hidup berapa lama lagi untuk capai 80 tahun lah contohnya, 50 tahun kau akan hidup. Untuk memastikan kau hidup 50 sampai 80 tahun itu kau ada happiness, kau puas hidup, kau pastikan kau akan rasa jaga anak, kau akan rasa kasih sayang anak, perhatian anak, kau survive daripada masalah-masalah. Dan untuk memenuhi itu perkara, bukan ada pasangan yang sesuai, mau jalan sama-sama kau, dan pastikan kau terima apa yang tiada dengan pasangan kau, untuk dapat apa yang kau mau dari dia. Tidak cinta di dalam. Itu semua yang kau terima, itu semua itu cinta lah. Yang kau boleh terima apa yang dia tidak, itu cinta, bro. Entahlah. Tapi ya, tapi sebenarnya tiada kan, ada beribu-ribu definisi cinta kan? Which means kalau dia adalah perkataan dalam kamus, satu buku dia punya definition. Adakah perkataan dalam dictionary yang definition dia bermacam-macam? Ada apa? Satu perkataan terus banyak definition dia. Definition dia ada satu dalam satu buku. Tidaklah Pak, belum ada lagi. Kita tulis lah. Cinta ada ciri-ciri macam itu. Which means cinta ini bukan perkataan yang real. Kalau kita kaitkan dengan evolusi, saya rasa untuk orang yang macam saya tuh, perkataan cinta yang we don't really know how to express things melalui perkataan, ayat, perkataan. So baguslah ada tuh ayat cinta. Macam yang mau define, kan? Define universe, define alam. Kau kan jenis yang boleh express diri kau. Like he always got the right word to really tell what he feels like, but saya tidak dapat. Maybe I don't try hard enough. But when I try, dia jadi macam apa susah cakap tuh, macam lain pula sampai tempat dia. So kita cakap pasal yang sebenarnya kebolehan tuh lah. Boleh makan tuh popcorn. Makan lah. Kita ada berapa menit lagi? 1 menit lagi, tapi 1 jam kah? Kita wrap up lah sekarang. 1 jam kita cerita begini. Tidak sadar kan? Ya. Permulaannya bagus. Mungkin kita boleh ulang lagi lah. Saya rasa begini kan patut ada 2-3 pasangan lah kalau mau cerita lagi. Next kita bawa satu pasangan terus next satu pasangan lagi. Tapi untuk permulaan, tapi nanti jadi pula male female battle. Nanti ada geng sini, geng sana. Mungkin kita punya cerita saya belum habis lagi. Ya. Ini baru relationship. Sebenarnya mula-mula saya mau
interview kau adalah berkenaan dengan pandangan kau yang Pandangan pertama saya dengan benda kau. enggak benda-benda yang deep lah, filosofi macam yang saya bilang tadi. Ada 5 orang saya yang saya boleh bercerita benda-benda yang orang-orang stone saja boleh bercerita. By the way, ini tempat Ya. bukan rumah kami. Kami trip ya. We wish to have this kind of room dengan lighting yang kekuningan, dengan sofa yang apa nih, kain. Ngam-ngam weekend. Sekarang nih sudah sebenarnya pukul 2 sudah. My So goodness. memang apa yang kita cakap kalau tengah malam orang bilang adalah benda yang jiwang-jiwang lah. So kita tidak tahu apa yang midnight crisis. Midnight. Apa satu quote midnight something makes you Midnight conversation make you jiwang, corny. tell you about the person more. Dia bilang makes you Ya. know. Ada orang yang ada juga quote yang saya nampak tuh yang kalau kamu bercakap sama seseorang, cakap dia pada waktu malam, more likely untuk dia tell the truth. Kita kan selalu cerita tengah malam. Lalu Itulah sebab banyak benda. Ini adalah shell. Ini adalah permukaan kepada apa yang potensi yang kita boleh bercakap lagi, ataupun potensi yang kita boleh uraikan lagi. So sambil-sambil kita boleh simpan ini sebagai kita punya kenangan. Begitu kita belah dulu kan. Gelinya. imagine dalam Sophie tengok ni nanti sama Crown Boy. Cringe. Apa yang buat Cringe. ni? By the way, dorang sedang tidur. Sophie, sekarang ini kau berumur 5 tahun. Crown Boy, kau berumur 2 tahun. Kau belum paham apa-apa. So kami tahu pada masa depan nanti benda ini mungkin menggelikan bagi kamu. So, ini adalah style Ini sekarang lain pada bapak kau. ini adalah style bercakap pada tahun 2021. Okay. Time COVID. COVID pandemic. Kau belum kasih tau apa nih tempat? Tempat ini dipanggil Hotel 63. Lokasi dia ada di berdepan dengan Sabah Tourism. Sebelah Kopi Pink. Sebelah bukan, di bawah dia Kopi Pink. Sebelah bank M-Bank. Di belakang dia adalah poliklinik. Ya. Permai Pak, Permai Poliklinik. Permai Poliklinik. Hotel 63 dan memang sangat cozy. Macam luas lagi. Pas tu bagusnya kalau kita dapat kasih round di ruang tamu tuh. Biasanya koridor saja kan kalau hotel yang biasa-biasa nih. Dia ada ruang lepak-lepak ya. macam yang di Hyatt. Dia ada living room. Living room dari tengah. Untuk semua orang. Very nice. Oke. Ya, mungkin kita boleh sambung. Ini adalah permulaan ya. Kita mau biasa-biasa saja tadi. So, see you next time guys. Bye. Bye. Good night. Pukul 2. Pukul berapa sih? Pukul 2.15. Bye bye.